Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Baik, Ibu yang mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Bagaimana kabar kerjaan ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, minta satu orang untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dan Bapa dan kita berdoa. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah berdoa. Dan ini materi pembelajaran kita yaitu fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Jadi fotosintesis itu adalah proses alamiah yang muncul pada tumbuhan untuk mendapatkan zat makanan. Jadi kalau kita manusia mendapatkan zat makanan dari tumbuhan dan hewan, tumbuhan juga harus mendapatkan makanan, yaitu lewat proses fotosintesis ini. Proses fotosintesis sangat diperlukan bagi tumbuhan agar bisa berkembang dan bertahan hidup, secara khusus ditemukan pada kondisi tumbuhan. Jadi yang kita masuk yang pertama yaitu pada pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu kejadian alamiah yang muncul pada tumbuhan, mulai dari daun sebagai organ utama yang menjadi tempat berlangsungnya proses ini. Fotosintesis berperan penting terhadap kehidupan organisme, termasuk pada manusia dan hewan, karena proses fotosintesis mampu menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Jadi kita sebagai manusia dan hewan juga memerlukan fotosintesis untuk proses pernapasan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Berhasil atau tidaknya tumbuhan dan organisme dalam proses pembuatan makanan dengan menggunakan proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksud terdiri dari beberapa macam, termasuk fungsi yang diberikan dalam proses terjadinya fotosintesis. Berikut ini adalah di antaranya. Faktor yang pertama yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu intensitas cahaya. Kebutuhan cahaya sebuah tanaman berbeda-beda. Jenis C3 misalnya yang berupa kacang-kacang, kapas, kedelai, kentang, dan angin. Yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya. Spektrum warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Meski begitu, klorofil mampu menyerap warna merah dan biru dengan lebih banyak. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Segala macam jenis tumbuhan akan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3 dibutuhkan suhu optimal sekitar 20–26 derajat Celcius. Faktor yang berikutnya yaitu konsentrasi karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida dan oksigen sangat memberi pengaruh dalam fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi senyawa ini di udara, maka akan semakin meningkat laju fotosintesisnya. Faktor yang berikut yaitu air dan kandungan hara. Adanya proses fotosintesis akan terganggu jika suatu tumbuhan kekurangan air. Sama halnya dengan kita manusia, jika kita kekurangan air maka akan terganggu. Yang berikut yaitu yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Yang pertama dari pengertian fotosintesis, yang kedua yaitu proses fotosintesis. Perubahan kimia ini membutuhkan 4 hal penting, diantaranya air, karbon dioksida, klorofil, dan sinar matahari.
Organ pada tumbuhan sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah daun, dan proses fotosintesis akan terbagi menjadi beberapa bagian. Berikut langkah-langkah yang dari terjadinya proses fotosintesis. Langkah yang pertama yaitu air diserap tumbuhan dari dalam tanah melalui akar. Kemudian di bawah jaringan yang berfungsi menyebar hasil fotosintesis ke seluruh bagian adalah floem dan silen ke seluruh organ termasuk daun. Yang kedua, karbon dioksida didapat dari udara yang masuk lewat stomata. Posisi stomata terletak pada bagian bawah daun. Kemudian fotosintesis terjadi di daerah daun, lalu dihasilkan gula. Dari proses fotosintesis ini bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Selain menghasilkan gula, oksigen yang dihasilkan nantinya akan keluar lewat stomata lalu ke udara lewat reaksi polimerisasi. Glukosa maupun gula yang dihasilkan dalam proses ini akan disalurkan menjadi suatu zat pati atau aluminium. Di dalam proses fotosintesis ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi gelap memiliki istilah berupa siklus Calvin-Benson. Dalam reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari dalam proses menghasilkan gula serta oksigen. Ya, jadi kenapa dia disebut reaksi gelap? Karena dalam prosesnya dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi yang kedua yaitu reaksi terang. Terdapat reaksi Gill yang sangat membutuhkan cahaya dalam proses membuat gula hingga oksigen. Jadi tadi di dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, sedangkan di reaksi terang ini dia membutuhkan cahaya. Ya, kita masuk ke yang berikut tentang manfaat dari fotosintesis ini. Jadi ada beberapa manfaat dari fotosintesis, baik itu manfaat untuk tumbuhan, hewan maupun manusia. Manfaat yang pertama yaitu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Proses fotosintesis tanaman membantu mengeluarkan produk samping berupa oksigen. Jadi oksigen ini yang akan kita butuhkan dalam proses pernapasan. Manfaat yang kedua yaitu membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Jadi umbi termasuk cadangan makanan berupa hasil proses kimia. Umbi juga dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan glukosa. Munculnya glukosa pada tumbuhan digunakan sebagai bahan bakar dalam membangun zat makanan lain. Manfaat yang berikutnya yaitu melembabkan udara di lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar yang terdapat proses fotosintesis ini akan melembabkan udara. Yang berikut yaitu menghasilkan bahan makanan. Jadi fungsi utama dari suatu proses fotosintesis ini merupakan kemampuan dalam menghasilkan makanan seperti buah, umbi-umbian, dan glukosa. Ya, demikian materinya. Di sini Pak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok dan akan ditampilkan sebuah video yang akan kalian amati. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD dari video yang akan ditampilkan. Jadi untuk deretan belakang dibagi dalam satu kelompok, deretan depan dibagi dalam satu kelompok. Jadi ada dua kelompok. Sebelum itu, boleh Ibu dipersilakan untuk membacakan LKPD. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi di sini akan ditampilkan video dan untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Selamat menikmati.
Ya, dari kalian sudah melihat videonya. Dari video ini kalian akan dibantu oleh ibu untuk menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan tadi. Di sini Pak minta untuk setiap perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Waktu dan kesempatan juga. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 1, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau gula dan oksigen. Ini adalah cara tumbuhan menghasilkan makanan dan energi. Soal yang kedua, apa itu fungsi utama dari fotosintesis? Fungsi utama fotosintesis adalah untuk menghasilkan makanan atau glukosa yang akan digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan serta menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Soal yang ketiga, di mana fotosintesis terjadi? Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang terdapat pada sel-sel daun tumbuhan hijau. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Adelinta yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, pada kelompok berikut waktu dan kesempatan berikut. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan video yang telah Bapak dan juga Ibu paparkan tadi. Jadi dalam video tersebut terdapat 3 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama itu, di manakah fotosintesis itu terjadi? Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang terdapat pada sel-sel daun tumbuhan hijau. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi utama dari fotosintesis? Jadi berdasarkan kelompok, fungsi utama fotosintesis adalah untuk menghasilkan makanan atau glukosa yang akan digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan serta menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Pertanyaan yang terakhir, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan juga oksigen. Ini adalah cara tumbuhan menghasilkan makanan dan energi. Terima kasih kepada Adelinta yang sudah membacakan hasil diskusi. Dan dari kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu fotosintesis adalah fenomena alamiah yang muncul pada tumbuhan guna mendapatkan zat makanan. Di dalam proses fotosintesis ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, suhu, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen, air, dan kandungan hara. Proses fotosintesis ini terjadi dalam 2 fase yaitu pada fase gelap dan fase terang. Pada fase gelap tidak membutuhkan cahaya, sedangkan pada fase terang membutuhkan cahaya dalam prosesnya. Proses fotosintesis ini juga bisa bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ya, itu saja kesimpulan yang dapat ditarik dari proses pembelajaran kita pada hari ini, dan demikian juga proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran mengenai materi fotosintesis kita pada hari ini sudah selesai. Nanti untuk tugasnya Ibu akan kirimkan di grup ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Siang Ibu, Pak.